Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila dengan NIM 20110404051. Saya berasal dari kelas SMP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai partai politik. Selamat menyaksikan. Pertama, mengenai definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Untuk melaksanakan programnya, banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Pada bagian ini saya akan memaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat oleh para ahli ilmu klasik dan kontemporer. Menurut Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Adapun fungsi partai politik, yang pertama, fungsi di negara demokrasi sebagai sarana komunikasi politik di masyarakat modern yang luas dan kompleks. Banyak ragam dan pendapat aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir apabila tidak ditampung dan digabungkan dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan atau interest aggregation. Sesudah digabungkan, kemudian pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan atau interest articulation. Yang kedua, yakni sebagai sarana asosiasi politik dalam ilmu politik. Asosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat, di mana ia berbeda. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari asosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan atau budaya politik, yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik atau political culture suatu bangsa. Yang ketiga, yakni sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepentingan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian, dia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu, partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaannya. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyak orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita, dan lain sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi ini diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen
politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, atau cara-cara lainnya. Yang ketiga yakni klarifikasi partai politik. Yang pertama, partai tunggal. Pola partai tunggal ini terdapat di beberapa negara seperti Afrika, Cina, dan Kuba. Sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk kategori ini. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pemimpin dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing dengannya. Terutama negara-negara yang harus lepas dari kolonialisme dan kecenderungan kuat untuk memakai pola sistem partai tunggal. Karena pimpinan sering seorang pemimpin yang karismatik dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda, corak sosial, serta pandangan hidupnya. Dikhawatirkan bahwa bila keanekaragaman sosial dan budaya ini tidak diatur dengan baik, akan terjadi gejolak-gejolak sosial politik yang menghambat usaha dari pembangunan. Padahal pembangunan itu harus memfokuskan diri pada suatu program ekonomi yang future-oriented. Fungsi partai adalah meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai mengenai kebutuhan utama dari masyarakat seluruhnya. Dewasa ini banyak negara Afrika pindah ke sistem multipartai. Di Indonesia pada tahun 1945 ada usaha mendirikan partai tunggal sesuai dengan pemikiran yang pada saat itu banyak dianut di negara-negara yang baru melepaskan diri dari rezim kolonial. Diharapkan partai itu akan menjadi motor perjuangan, akan tetapi sudah beberapa bulan usaha itu dihentikan sebelum terbentuk secara konkret. Penolakan ini diantara lain disebabkan karena dianggap berbau fasis. Yang ketiga yakni ada dui partai. Dalam sistem ini, partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai-partai yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum dan partai posisi karena dalam pemilihan umum. Demikian jelaslah di mana letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam sistem ini, partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi setia atau loyal opposition terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan. Dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum, kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan sering dinamakan pemilihan terapung atau pemilihan di tengah atau disebut dengan media vote. Sistem dui partai ini pernah disebut a convenient system for constituted people, dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dui partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu komposisi masyarakat bersifat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat. Yang kedua mengenai asas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas sejarah. Sistem dui partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single member atau constituency atau sistem distrik, di mana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini cenderung menghambat pertumbuhan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkokoh sistem dui partai di Indonesia. Pada tahun 1968 ada usaha untuk mengganti sistem multipartai yang telah berjalan lama dengan sistem dui partai agar sistem ini dapat membatasi pengaruh-pengaruh partai yang telah lama mendominasi kehidupan politik. Beberapa akses dilaksanakan menghalangi badan eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Akan tetapi, eksperimen dui partai ini sesudah diperkenalkan di beberapa wilayah ternyata mendapat tantangan dari partai-partai yang merasa terancam eksistensinya. Akhirnya gerakan ini dihentikan pada tahun 1969. Yang terakhir yakni multipartai. Sistem multipartai jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif
sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini, partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan berkompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali, sehingga mayoritasnya dalam parlemen hilang. Dalam situasi di mana terdapat satu partai yang dominan, stabilitas politik dapat lebih dijamin. India di masa lampau sering dikemukakan sebagai negara yang didominasi satu partai atau one party dominance. Tetapi karena suasana kompetitif, pola dominasi setiap waktu dapat berubah. Hal ini dapat dilihat pada pasang surutnya kedudukan Partai Kongres. Partai ini mulai dari zaman kemerdekaan menguasai kehidupan politik India, dengan jumlah wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu melebihi jumlah total wakil partai-partai lainnya, dan karena itu sering disebut sebagai sistem 1,5 partai. Di Indonesia mempunyai sejarah panjang dengan berbagai jenis sistem multipartai. Sistem ini telah mulai beberapa tahap dengan bobot kompetitif yang berbeda-beda. Yang dimulai pada tahun 1989, Indonesia berupaya untuk mendirikan suatu sistem multipartai yang mengambil unsur-unsur positif dari pengalaman masa lalu sambil menghindari unsur negatifnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.